Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 999 Perusahaan Teknologi Dampak Krisis Keuangan Asia telah melemah, karena semua negara bekerja sama menuju pemulihan, dan mendapat dukungan dari organisasi internasional. Namun pendapatan negara-negara tersebut merosot dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Negara-negara, seperti Thailand dan Indonesia, yang sangat terkena dampak krisis, mengalami penurunan pendapatan hingga lebih dari 40%. Tahun ini juga bukan tahun yang baik bagi negara-negara tersebut. China adalah salah satu dari sedikit ekonomi yang tidak terpengaruh secara serius oleh krisis. Hong Kong juga terkena dampak krisis. Tetap saja, kekayaan keluarga Fu, keluarga Li, dan keluarga Taipan lainnya telah meningkat. Secara keseluruhan, ekonomi Hong Kong masih stabil. Dalam kehidupan ini, pasar properti dan pasar saham Hong Kong tidak jatuh. Hong Kong masih merupakan pusat keuangan Asia dan telah menyusul Tokyo. Dampak dari tindakan ekstrim Rusia juga melemah. Pasar saham Eropa juga mulai membaik, dan Feng Yu mulai menyelesaikan kontrak masa depannya untuk menarik modalnya. Feng Yu, apakah kamu tidak akan berinvestasi di pasar saham Hong Kong? Indeks saham Hong Kong akan pulih ke lebih dari 13.000 poin, dan kami telah memeriksa saham beberapa perusahaan. Saham-saham ini akan bernilai 2 kali lipat pada tahun depan. Profesor Liang meyakinkan. Profesor Liang, saya percaya analisis Anda, tapi saya masih berpikir pasar saham AS akan lebih baik. Juga, sebagian besar uang saya diinvestasikan dalam bisnis fisik, dan saya berencana untuk mengakuisisi beberapa perusahaan. Saya juga berpikir pasar AS akan naik, tetapi AS terlalu fokus pada teknologi internet, dan gelembung ekonomi terbentuk. Begitu gelembung ini pecah, pasar akan runtuh. Profesor Liang memang pria yang luar biasa. Dia sudah bisa memprediksi gelembung.com sekarang. Feng Yu tahu lebih baik daripada Profesor Liang tentang pasar AS, dan dia tahu gelembung itu tidak akan pecah 2 tahun ini. Periode ini cukup baginya untuk menghasilkan banyak uang. Profesor Liang, saya mengerti apa yang Anda bicarakan, tapi percayalah. Saya dapat melepas saham saya tepat waktu, dan saya akan menjual saham Microsoft saya secara perlahan tahun depan. Teknologi internet memiliki potensi tinggi, tetapi ini bukan waktu yang tepat untuk menarik jaring. 10 tahun dari sekarang, perusahaan teknologi akan mengambil alih dunia, dan hampir setengah dari perusahaan Fortune 500 akan menjadi perusahaan yang terkait dengan teknologi. Saat itu, internet akan menjadi bagian dari kehidupan setiap orang. Sekarang, PC belum tersebar luas, apalagi internet. Banyak perusahaan teknologi di luar sana hanya melukis gambar yang indah untuk memikat investor. Ketika para investor menyadari apa yang terjadi, perusahaan teknologi ini akan bangkrut. Aku tahu kamu tidak akan punya masalah. Profesor Liang menepuk bahu Feng Yu. Pemuda ini memiliki dorongan lebih dari dia. Saudara Feng, saya mendengar Anda telah mendirikan sebuah perusahaan investasi baru, yang mengkhususkan diri dalam investasi modal Ventura, di Cina. Fu Guangzheng bertanya. Betul sekali. Saya ingin berinvestasi di beberapa perusahaan potensial dan berharap mereka dapat menghasilkan uang untuk saya di masa depan. Feng Yu tersenyum. Ini terlalu melelahkan untuk bekerja. Jika Feng Yu berinvestasi di perusahaan yang tepat, pengembaliannya akan lebih dari 100 kali lipat dalam 10 tahun. Ketika itu terjadi, uang akan masuk ke rekening banknya bahkan ketika dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa kamu tertarik dengan semua jenis industri? Apakah Anda tidak memiliki industri yang Anda fokuskan? Perusahaan investasi baru Feng Yu disebut Taihua Consultancy. Jika Anda merasa memiliki proposal yang bagus, Anda dapat meminta investasi dari perusahaan ini. Bahkan jika itu adalah VC, harus ada industri yang fokus.
Anda tidak dapat berinvestasi di perusahaan di semua industri karena Anda pikir mereka memiliki potensi. Ini tidak mungkin. Sejarah telah membuktikan bahwa semua industri memiliki masa naik dan turun. Semua industri tidak dapat berjalan dengan baik pada saat yang bersamaan. Ya, perusahaan teknologi, Fu Guangzheng. Anda baru saja setuju dengan Profesor Liang bahwa gelembung ekonomi sedang terbentuk untuk saham teknologi, dan akan pecah dalam 2 tahun. Karena Anda tahu gelembung sedang terbentuk, mengapa Anda masih berinvestasi di dalamnya? 2 tahun tidak cukup untuk perusahaan yang Anda investasikan untuk terdaftar. Bagaimana Anda akan memulihkan modal Anda, apalagi mendapatkan pengembalian? Anda pikir perusahaan teknologi tidak layak untuk diinvestasikan? Apakah Anda tahu apa yang terjadi dengan Pacific Century Group baru-baru ini? Feng Yu bertanya. Grup Abad Pasifik Li Zekai. Apa yang terjadi? Fu Guangzheng telah berinvestasi di perusahaan ini juga. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Anda telah berinvestasi di perusahaan ini, dan Anda tidak peduli dengan itu. Pacific Century Group baru saja memperoleh sebidang tanah untuk membangun cyberport. Dia menggunakan proyek ini untuk mendapatkan pinjaman penuh dari bank tanpa agunan. Itu karena ayahnya adalah Superman Lee. Jika tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan pinjaman sebesar itu? Fu Guangzheng menjawab, Li Zekai tergantung pada status keluarganya dan tidak bisa dibandingkan dengannya. Saya tidak menyangkal bahwa dia bisa mendapatkan pinjaman ini karena Superman Lee. Tapi mengapa Superman Lee memutuskan untuk membantunya mendapatkan pinjaman ini? Ini berarti Superman Lee menganggap proyek ini memiliki potensi dan akan menjadi situasi yang saling menguntungkan dengan pemerintah Hong Kong. Fu Guangzheng tetap diam. Pasti Superman Lee yang membantu Li Zekai mendapatkan pinjaman ini. Bank-bank itu tahu bahwa Superman Lee tidak akan melihat putranya bangkrut. Bahkan jika Li Zekai tidak dapat membayar kembali pinjamannya, Superman Lee akan turun tangan untuk membantunya. Tapi kenapa Superman Lee memilih untuk membantu Li Zekai? Satu-satunya alasan adalah Superman Lee berpikir bahwa proyek ini memiliki potensi tinggi. Superman Lee tidak pernah melakukan investasi yang gagal dan terutama investasi tinggi seperti ini. Tapi ini juga hal yang baik. Fu Guangzheng dan Feng Yu memiliki beberapa saham di Pacific Century Group. Jika Pacific Century Group menghasilkan uang, mereka juga akan mendapat bagian. Itu berarti menurut Anda perusahaan teknologi akan menjadi masa depan. Saya selalu percaya bahwa teknologi akan menghasilkan keuntungan yang tinggi. Perkembangan teknologi internet China masih tertinggal dan baru saja dimulai belum lama ini. Ketika mencapai tahap pertumbuhan berikutnya, pengembaliannya akan tinggi. Saya memperkirakan pengembalian setidaknya 20 kali lipat dari investasi awal saya. Selama satu dari 20 perusahaan yang saya investasikan dapat mencapai tahap berikutnya, saya tidak akan menderita kerugian. Pasti akan ada beberapa perusahaan yang tidak mencapai harapan saya, tetapi seharusnya tidak banyak. Inilah pesona VC. Keberhasilan 5% sudah cukup untuk memulihkan modal dan berbeda dengan trading. Feng Yu tidak perlu memantaunya dengan cermat. Fu Guangzheng mengangguk dan memutuskan untuk mengunjungi Li Zekai besok. Semua uangnya telah diinvestasikan, tetapi ayahnya masih memiliki uang untuk diinvestasikan. Saudara Guangzheng, Saudara Fu, apa yang kalian bicarakan? Apakah kalian semua membicarakan tentang nasib buruk Soros? Fu Guangwei datang dengan penuh semangat. Bab 1000 tidak ada yang perlu dikhawatirkan nasib buruk Soros. Feng Yu dan Fu Guangzheng saling memandang dan tertawa. Mereka telah mendengar bahwa Soros dalam masalah sekarang. Feng Yu adalah salah satu penyebab kekalahan Soros di Rusia. Dalam kehidupan masa lalu Feng Yu, Soros telah kehilangan banyak uang karena kebijakan Rusia. Tetapi kerugiannya tidak dapat dibandingkan dengan hidupnya, karena Feng Yu telah membuat kebijakan ini diterapkan pada waktu yang tepat, dan Soros tidak dapat bereaksi tepat waktu. Namun, Soros masih memiliki peluang untuk bangkit kembali dengan dana yang ia sisihkan.
Tapi Feng Yu mendapatkan mata-matanya di Kam Soros untuk mengumpulkan pialang Soros untuk menuntut gaji mereka, mengungkap kekurangan keuangan Quantum Fund. Kejadian ini menyebabkan investor baru Quantum Fund menahan investasinya. Mata-mata Soros, yang bekerja di bawah Feng Yu, telah membelokkan dan mengungkap berita negatif tentang Quantum Fund. Hal ini juga menyebabkan reputasi Quantum Fund menurun. Pada saat yang sama, Feng Yu dan sekutunya mulai menyebarkan desas-desus bahwa Quantum Fund telah kehilangan semua uang investor mereka, dan Soros sudah tua dan pikun. Banyak broker di Quantum Fund telah mengundurkan diri setelah mendapatkan gaji mereka, dan banyak investor menuntut untuk menarik investasi mereka. Para investor itu lupa bahwa Soros telah membantu mereka menghasilkan keuntungan tinggi beberapa bulan yang lalu. Keuntungan adalah suatu keharusan ketika kita berinvestasi, tetapi kita tidak akan menerima kerugian apapun. Soros mencoba yang terbaik untuk meredakan situasi, tetapi banyak pialangnya telah pergi, dan operasinya terpengaruh. Juga, dana Soros telah menyusut, dan keuntungan yang bisa dia dapatkan terpengaruh. Ketika Soros menginvestasikan 50 miliar dolar Amerika Serikat di Rusia, modalnya, yang terdiri dari uang investornya dan keuntungan 1 tahun Quantum Fund, menghasilkan lebih dari 40 miliar dolar Amerika Serikat. Sekarang, kerugian Soros berjumlah lebih dari 80%. Semua keuntungannya hilang, dan investornya menderita kerugian yang signifikan. Soros masih menjadi salah satu pengelola dana terbaik di dunia, dan dia berhasil membalikkan situasi dengan mempersingkat pasar saham Eropa dan AS. Meski dana yang dimiliki Soros saat ini tidak bisa dibandingkan dengan yang dimilikinya sebelumnya, ia berhasil mengembalikan modal investornya. Tetapi memulihkan modal untuk investor tidak cukup. Soros telah menjanjikan investornya setidaknya 10% pengembalian dalam kontrak di antara mereka, dan dia harus mengeluarkan lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat dari sakunya. Namun, investor tidak puas. Pengembalian kami lebih dari 30% sebelumnya, dan pengembalian kami akan lebih tinggi jika Anda tidak berinvestasi secara sembarangan. Juga, untuk menenangkan brokernya, Soros menjanjikan bonus tinggi. Ini bukan jumlah yang kecil jika bonus 4 manajer dana teratas Soros dimasukkan. Bunga dari pinjaman Soros dan kerugian dari penjualan asetnya meningkatkan kerugiannya. Tahun lalu, kekayaan bersih Soros lebih dari 6 miliar dolar Amerika Serikat, dan sebagian besar asetnya adalah uang tunai. Tapi sekarang, aset Soros bahkan tidak bernilai 3 miliar dolar Amerika Serikat. Soros telah menghasilkan keuntungan yang tinggi selama sapuannya di seluruh Asia, dan dia hanya mengalami sedikit kemunduran di Hong Kong. Tahun ini, Soros tidak menghasilkan 1 sen pun keuntungan dan bahkan kehilangan semua keuntungannya dari tahun sebelumnya. Tapi setidaknya dia menjaga reputasi Quantum Fund dengan memenuhi janjinya kepada investornya. Quantum Fund terlempar dari alasnya sekarang. Soros telah membuat kesalahan kritis dalam investasinya, dan siapa yang berani mempercayainya lagi? Meskipun Anda telah membuat comeback di menit terakhir, siapa yang tahu jika Anda akan mengulangi kesalahan ini di masa depan? Fu Guangwei mulai memberitahu Feng Yu dan Fu Guangzheng tentang krisis Quantum Fund, Bahkan 3 dari 4 manajer dana teratas Soros telah mengundurkan diri. 3 manajer dana yang mengundurkan diri tidak mendirikan perusahaan investasi mereka. Sebaliknya, mereka dipekerjakan oleh beberapa taipan sebagai konsultan. Para taipan ini sebelumnya adalah klien terbesar Quantum Fund, dan merekalah yang menangani akun mereka. Selain Druckenmiller, 3 dari 4 manajer dana telah meninggalkan Soros. Tanpa mereka di Quantum Fund, banyak orang merasa Quantum Fund tidak akan mencapai kejayaannya. Kegagalan Soros di Rusia adalah bukti bahwa ia semakin tua dan tidak bisa mengikuti perubahan pasar. Druckenmiller sendiri tidak dapat mengelola Quantum Fund. Kebanyakan orang di industri merasa bahwa Quantum Fund bukan lagi hedge fund teratas, dan Soros bukan lagi fund manager terbaik. Saudara Feng,
Apakah Anda tahu seseorang mencoba merebus He Zhaoji? Fu Guangwei bertanya. Saya tahu. Dia memberitahu saya tentang hal itu, dan saya yakin dia tidak akan pergi. Pertama, saya bisa memberinya apa yang ditawarkan orang lain, dan kedua, sayalah yang memberinya kesempatan ini. Terakhir, dia adalah orang yang bernostalgia dan suka bekerja dengan rekan-rekannya di Hong Kong. Dia tidak akan terbiasa bekerja di lingkungan baru. Setelah kurang dari Forbes lebih besar dari melaporkan Win and Rain Consulting Firm memperoleh keuntungan tinggi dari krisis keuangan Asia, lebih banyak orang mulai memperhatikannya. Bahkan banyak yang mengklaim bahwa Win and Rain Consulting Firm adalah perusahaan investasi terbaik. Sejak mulai beroperasi, klien mereka tidak pernah kehilangan 1 sen pun. Selain komisi yang lebih tinggi dan ambang investasi yang tinggi, dan mereka tidak memiliki kekurangan. He Zhaoji adalah bagian depan dari Win and Rain Consulting Firm, dan banyak orang berpikir bahwa dia adalah alasan keuntungan perusahaan. Tidak ada yang percaya bahwa Feng Yu adalah pembuat keputusan di balik tirai. Berapa umur Feng Yu, dan berapa umur He Zhaoji? Jumlah tahun He Zhaoji bekerja sebagai broker, lebih dari Feng Yu, bahkan ketika yang terakhir termasuk tahun-tahun di sekolah. He Zhaoji juga tahu bahwa Feng Yu adalah orang yang membuat semua keputusan, dan dia hanya menjalankan perintah Feng Yu. Itu sebabnya ketika perusahaan lain menawarkan saham perusahaan untuk memburunya, dia menolak. Feng Yu juga memberinya saham Win and Rain Consulting. He Zhaoji juga tidak ingin meninggalkan Hong Kong. Saudara Guangzheng, Soros sudah sangat tua. Apakah dia akan mendapat serangan jantung dari pukulan yang menghancurkan ini? Fu Guangzheng memutar matanya ke arah sepupunya. Apakah Anda pikir seseorang yang berdagang untuk mencari nafkah akan mendapat serangan jantung dari ini? Saya belum pernah mendengar tentang masalah kesehatannya ketika dia hampir bangkrut. Sekarang, dia hanya kehilangan beberapa miliar, dan itu bukan apa-apa baginya. Itu berarti dia bisa terus melakukan trading. Apakah dia akan menyerang Hong Kong atau China lagi? Fu Guangzheng tidak menjawabnya dan menatap Feng Yu. Feng Yu menjawab dengan tegas. Soros tidak akan berani datang lagi. Jika itu adalah Soros dari kehidupan sebelumnya, Soros pasti akan kembali. Namun dalam kehidupan ini, Soros tidak akan berani melangkah ke wilayah China. Soros tidak bisa lagi mengumpulkan begitu banyak dana atau kembali ke kejayaannya. Soros tidak punya uang lagi, dan dia hanya bisa berinvestasi dengan hati-hati untuk mendapatkan keuntungan. Dia tidak bisa lagi menyerang sistem keuangan negara lain. Sekarang, Feng Yu tidak lagi khawatir tentang Soros dan dana kuantumnya. Bab 1001 Konsultasi Taihua Perusahaan investasi Feng Yu, Taihua Consultancy, adalah perusahaan investasi pertama yang beriklan di China. Manajer umum konsultasi Taihua adalah Sun Liji, pemegang saham Aiwa Electronics. Dia adalah distributor yang telah membantu Feng Yu memperoleh tim pengembangan burung Ningbo. Investasi kecil yang dilakukan oleh Sun Liji saat itu bernilai lebih dari 100 kali lipat sekarang. Tentu saja, dia masih menjalankan perusahaan dagangnya. Kekayaan bersihnya telah melebihi Fatih Huang dan sekarang menjadi pemimpin distributor. Ketika Feng Yu mendirikan konsultasi Taihua dan mencari manajer umum, dia tidak bisa memikirkan siapapun. Dia hanya ingat tentang Sun Liji nanti. Sun Liji menjalankan perusahaan perdagangannya sendiri yang sukses dengan baik, dan dia mengawasi Departemen Keuangan Aiwa Electronics. Juga, Feng Yu memperhatikan Sun Liji pandai bernegosiasi. Dia tidak menggunakan trik curang dan hanya menggunakan fakta tentang perusahaan untuk membuat pihak lain menyetujui persyaratannya. Jadi, Feng Yu berbicara dengan Sun Liji, dan dia setuju untuk menjalankan perusahaan investasi ini untuknya. Ini adalah kepercayaan yang dimiliki Feng Yu padanya, dan perusahaan investasi ini tidak melakukan perdagangan finansial. Itu berinvestasi di perusahaan lain. Feng Yu memang menyebutkan bahwa tidak apa-apa mengambil risiko.
Selama Anda berpikir ada peluang 10% untuk mendapatkan kembali modal, itu akan baik-baik saja. Dengan persyaratan rendah seperti itu, Sun Liji tidak khawatir tentang apapun. Namun, dia menolak tawaran gaji tinggi dari Feng Yu, dan hanya meminta bonus 1%. Itu berarti jika perusahaan ini tidak menghasilkan keuntungan, dia tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Di satu sisi, ini menunjukkan tekadnya untuk menjalankan perusahaan dengan baik. Tentu saja, Sun Liji juga diberi daftar nama dari Feng Yu. Feng Yu memberitahunya bahwa jika salah satu dari orang-orang ini mendatanginya untuk meminta investasi, dia harus berinvestasi dengan segala cara. Sekalipun sahamnya bukan saham dengan hak suara, ia juga harus berinvestasi di dalamnya. Meskipun Sun Liji tidak mengerti mengapa Feng Yu mengatakan ini, dia tahu Feng Yu pasti punya alasannya. Feng Yu adalah legenda dalam berinvestasi, dan teman-teman Sun Liji masih membicarakan hal ini. Sun Liji bisa sampai ke tempatnya sekarang, karena Feng Yu. Perusahaan perdagangan kecilnya juga tidak akan tumbuh hingga skalanya saat ini, dan asetnya mungkin hanya 1/10 dari apa yang dia miliki sekarang. Setelah perusahaan investasi didirikan, mereka segera memulai kampanye iklan yang agresif. Ini adalah yang pertama bagi perusahaan modal Ventura. Tidak ada perusahaan modal Ventura lain yang akan beriklan seperti Feng Yu. Iklan untuk perusahaan ini ada di mana-mana dan menelan biaya lebih dari 10 juta RMB sebulan. 10 juta sebulan setara dengan lebih dari 100 juta setahun. Tapi Feng Yu memberitahu Sun Liji untuk tidak khawatir tentang biaya iklan. Semakin banyak startup yang mendekati mereka untuk investasi, semakin tinggi pengembaliannya. Bertahun-tahun kemudian, pengembaliannya mungkin lebih dari 10 kali lipat dari investasi mereka. Sun Liji berkata pada dirinya sendiri, hanya Taipan top dunia, seperti Feng Yu, yang tidak keberatan menghabiskan 100 juta RMB seperti ini. Banyak orang bahkan mungkin tidak menghabiskan 100 juta RMB seumur hidup mereka. Tapi kampanye iklannya efektif. Perusahaan menerima lebih dari 100 panggilan pertanyaan setiap hari, dan puluhan pengusaha mengunjungi kantor mereka secara langsung. Namun, Sun Liji terganggu oleh orang-orang ini. Beberapa dari orang-orang ini meminta investasi adalah hal yang konyol. Proyek saya ini adalah produk futuristik. Setelah obat ini diproduksi, dapat menyembuhkan segala jenis kanker, dan saya akan mengajukan paten dan akan menjadi orang terkaya di dunia. Seorang pria, berpakaian seperti dokter, melambaikan botol kaca kecil di depannya. Botol itu memiliki label, obat di atasnya, dan cairan di dalamnya berwarna hitam. Dokter ini hanya tamatan SMP dan bahkan tidak sekolah kedokteran. Tak satu pun dari anggota keluarganya pernah menjadi dokter atau bahkan dokter hewan. Ketua tim evaluasi hanya mengatakan satu kalimat, dan dia membungkam dokter ini. Karena obatmu sangat ajaib, mengapa kamu batuk tanpa henti? Jika batuk Anda hilang setelah Anda minum obat Anda sekarang, kami akan terus berbicara. Brengsek, apakah Anda pikir saya belum pernah melihat campuran batuk? Apakah Anda pikir semua orang di perusahaan itu idiot? Bahkan jika Anda ingin menipu kami, Anda harus menampilkan kinerja yang lebih profesional. Saya sedang meneliti jawaban untuk pertanyaan matematika terberat di dunia, dan saya membutuhkan dana penelitian dan asisten. Saya bersedia berbagi hasil penelitian saya dengan perusahaan Anda ketika saya berhasil. Di mana kamu bekerja sekarang? Pabrik boiler ketiga Feng Xian dan Anda adalah penjaga keamanan di sana. Bahkan jika saudara iparmu adalah wakil direktur di pabrik, itu juga tidak berguna. Apa tingkat pendidikan tertinggi Anda, dan siapa guru Anda? Apakah Anda punya rekomendasi dari guru Anda? Lulusan SMP. Baik, bawa kembali semua penelitian Anda. Perusahaan kami tidak akan berinvestasi dalam proyek Anda. Bagaimana seseorang yang belum pernah mendengar tentang kalkulus dapat memecahkan pertanyaan matematika tersulit di dunia? Siapa yang kamu coba tipu?
Ini adalah peluncur rudal otomatis. Tunggu, perusahaan kami tidak memenuhi syarat untuk berinvestasi dalam proyek Anda. Jika Anda pikir proyek Anda bagus, silakan pergi ke militer. Lanjut, apakah Anda semua berpikir perusahaan kami akan berinvestasi dalam segala hal? Ini kursi multifungsi dan bisa berputar 360 derajat. Sandaran dapat diturunkan hingga 180 derajat, dan ketinggian kursi dapat disesuaikan. Itu juga dilengkapi dengan alat pijat getar dan bisa menghilangkan rasa lelah. Seorang pria paruh baya menunjukkan satu set gambar desain di tangannya. Apa bedanya kursi ini dengan kursi multifungsi lainnya yang ada di pasaran? Apa nilai jual produk Anda? Tim akhirnya bertemu seseorang yang serius. Pria paruh baya itu terus memperkenalkan nilai jual produknya. Dia menekankan bahwa dia memiliki paten untuk desain ini, dan biaya produksi dapat diturunkan. Tim evaluasi berdiskusi di antara mereka sendiri dan berkata, "Ten, Liu, proyek Anda sesuai dengan kriteria investasi perusahaan kami. Mari kita bicara tentang persyaratan Anda." Setelah Liu mengatakan kondisi dan persyaratannya, tim evaluasi bertukar pandangan dan memberikan suara. 3 vs 2. Mereka setuju untuk berinvestasi dalam proyek ini. Kami akan melapor kepada para pemimpin perusahaan dan akan menghubungi Anda kembali dalam 1 minggu. Liu pergi, dan anggota tim evaluasi melihat jam tangan mereka. Ini setengah jam lagi sebelum mereka mengakhiri hari mereka. Ini adalah satu-satunya proyek yang layak diinvestasikan hari ini. Semua orang sebelum dia hanya mencoba keberuntungan mereka dan mencoba menipu kita. Kita harus melatih resepsionis untuk tidak membiarkan semua orang masuk. Seseorang menggerutu. Baik, setidaknya kita lebih baik dari tim 2. Sudah seminggu, dan mereka bahkan tidak memiliki investasi. Dalam pertemuan kemarin, mereka malu untuk angkat bicara. Kami telah menyelesaikan 3 investasi, senilai total 12 juta, dan kami masih menindaklanjuti 4 kasus. Ada 4 tim evaluasi, dan tim ini bukan yang terbaik. Tetapi mereka tidak dianggap yang paling buruk. Tampaknya orang-orang di tim 2 hanya bisa mendapatkan gaji pokok bulan ini. Pada saat ini, seorang pria memasuki ruang pertemuan. Hai, nama saya Wang Shixi. Saya adalah manajer umum perusahaan Badalifang. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.